Bagaimana caranya mengenalkan literasi digital kepada anak usia dini dengan benar, dan bagaimana cara menanggulangi anak-anak yang sudah kecanduan internet di usia dini? Sangat menarik sekali. Ini sepertinya banyak sekali anak-anak yang kecanduan internet ini, Pak Baidowi. Silakan Pak Baidowi bisa menyampaikan Betul. tanggapannya. Iya, saya kira kalau buat anak-anak PAUD dan SD sampai dengan kelas 3 kita punya kebijakan. Itulah kenapa kita perlu misalkan berkomunikasi dengan orang tua. Beberapa hasil riset itu memang menunjukkan kalau anak di depan internet begini ini, sehari itu lebih dari 4 jam itu udah tandanya mereka udah addiction-nya jadi itu. Jadi udah kecanduan itu kelihatan. Karena itu harus dikontrol. Cara mengontrolnya itu adalah misalkan kalau di PAUD itu paling 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 mudah lah mengontrol karena anak-anak itu biasanya lebih senang belajar itu dengan gerak ya kalau di PAUD itu. Kalau misalkan dia menggunakan uh, apa daring pun gitu, secara online belajar itu, maka kita harus menyiapkan video-video gerakan yang mereka bisa ikuti itu, video-video menyanyi yang mereka bisa ikuti, video-video apalah mengaji dan lain sebagainya yang saya kira mungkin secara psikomotorik itu bisa dilakukan oleh anak. Jadi jangan lupa juga untuk menyediakan beragam gambar, saya kira beragam tayangan yang saya kira nggak boleh lebih dari 1 jam lah kalau buat anak-anak itu, yang di PAUD sampai kelas 3 SD ya. Nah, kalau yang untuk di atas itu boleh sampai 4 jam, tapi pengaturannya itu yang saya katakan. Jadi guru harus tahu persis itu. Kalau seandainya bertemu dengan kita itu nggak boleh lebih dari 4 jam, maka kita harus sepakat dengan orang tua misalkan. Yang siswa SMP atau siswa SMA itu nanti setelah belajar online 1 jam itu, dia kita kasih penugasan, misalkan penugasannya itu dilakukan, maka HP-nya sudah diambil lagi oleh orang tua. Jadi ada kita mengencourage misalkan anak-anak tuh nggak lebih dari 4 jam per hari itu memegang gadget itu. Karena kalau lebih itu memang sangat berbahaya sekali. Ya, cara satu tekniknya menurut saya adalah kombinasi antara guru dengan orang tua dan juga dengan kebijakan sekolah. Biasanya anak kalau misalkan ini nanti kamu boleh buka jam sekian lagi itu ini disuruh oleh kepala sekolahmu, disuruh oleh gurumu, itu biasanya anak akan lebih mudah untuk nurut itu, gitu ya. Nah, kalau untuk yang anak-anak kecil itu, saya kira kombinasinya banyak sekali, nggak boleh lebih dari 1 jam kita bertemu dengan anak-anak PAUD itu, dan itu sekalipun ketemu itu nanti misalkan uh, ada praktek-praktek, misalkan saya nggak tahu apa istilahnya itu ya, membuat tarian bersama antara orang tua dengan siswa, terus kemudian ditunjukkan ke teman-temannya, itu dalam proses yang menurut saya baik sekali gitu. Jadi uh, artinya harus ada kombinasi kerjasama yang baik antara sekolah, orang tua dengan guru untuk mendesain itu. Jangan sampai nanti misalkan ya kalau orang tua tidak punya kesepakatan dengan sekolah berapa jam per hari, nah itu juga sulit. Nah kalau di sekolah Sukma, alhamdulillah kita bisa membatasi itu. Kalau anak masuk ke sekolah itu, HP-nya sudah nggak bisa lagi waktu PTM. Tapi waktu di rumah kita beritahu jam-jamnya, jam berapa saja itu mereka harus membuka HP dan misalkan melanjutkan pembelajaran dari yang PTM terbatas itu. Nah, itu scheduling atau rostering seperti itu harus didesain ulang, dijadwal ulang sehingga kesepakatan-kesepakatan itu bisa berjalan dengan baik antara kita, sekolah dengan orang tua. Saya kira itu, Mbak, Iya. beberapa jawaban berdasarkan dari pengalaman kita. Ya,